Kita sampai di ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di antara Bani Israel yang dablek itu ternyata ada juga yang nggak dablek ya. Termasuk Tiaro Julani ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini ini yang nggak dablek-dablek ya. Ya kan? Loh, termasuk mudah-mudahan termasuk yang Rojulani ini. Dua orang laki-laki yang nggak dablek. Kenapa? Karena di sini sebutnya qala rajulani minal ladzina yakhufuna an'amallahu alaihim. Alaihim. Jadi ada dua orang yang bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yakhufuna itu artinya bertakwa ya. Yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa ya ini? Nikmat takwa. Nah inilah. Sebelum saya lanjutkan ya. Sebelum saya lanjutkan. Jadi banyak yang salah dalam memahami nikmat Allah. Kenapa salah ya? Karena terminologi orang dalam beribadah itu masih seringkali memakai terminologi duniawi. Ukuran-ukurannya pun masih pakai ukuran-ukuran duniawi. Ukuran ketaatan juga pakai ukuran duniawi. Sehingga ya jadinya ya jadi ini, jadi pokoknya ke bawah duniawi aja semuanya itu. Demikian pula yang ini. Jadi ketika bicara tentang an'amallahu, nikmat Allah, manusia itu berpikirnya tentang nikmat itu ya harta, makanan, jabatan, dan seterusnya. Padahal yang dimaksud nikmat di sini itu utamanya adalah nikmat iman, nikmat takwa. Kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus dan jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. An'amta alaihim. Orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Nah, kalau di sini sebut an'amallahu ya, yakni alladzina yakhafuna. Siapa orang yang telah diberi nikmat itu? Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 23 ini, orang yang diberi nikmat an'amallahu itu adalah orang yang alladzina yakhafuna. Orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Artinya nikmat yang dimaksud Allah itu utamanya adalah nikmat iman. Dalam konteks ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yakni jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Tidak mungkin di situ itu nikmat yang dimaksud adalah jalan orang-orang yang telah Kau beri kekayaan, jalan orang yang telah Engkau beri kekuasaan, jalan orang yang telah Engkau beri fisik yang ganteng, jabatan yang tinggi. Nggak mungkin artinya itu. Ini bicara tentang siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu siapa ya? Jalan para nabi, para rasul. Karena kita ingin melewati jalan belantara kehidupan ini, khawatir salah arah, khawatir terperosok ke jurang kesesatan, khawatir diterkam oleh Dajjal, khawatir tidak sampai kepada tujuan yang benar, sehingga kita minta map, Google Map kita itu, ya Allah tunjukilah aku jalan yang benar. Nah berarti jalan yang benar itu adalah jalannya orang yang telah benar, kan gitu.
yang telah terbukti nyampe di tujuannya. Di mana tujuannya? Ya tujuannya surga lah. Tujuannya mana? Ya keselamatan di sisi Allah. Tujuannya mana? Ya ampunan dan ridhonya Allah. Yang sudah pasti dapat ampunan dan ridhonya ya siapa? Ya para nabi, para rasul. Nah siapa mereka? Itulah an'amta alaihim. Itulah orang yang telah engkau beri nikmat. Di sini dalam surat Al-Ma'idah ayat 23. An'amallahu. Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Yakni ya khofuna. Orang yang takut kepada Allah. Takut tidak dapat rahmatnya. Takut tidak dapat ampunannya. Dan takut mendapat murkanya. Sehingga konsekuensi atau dampak dari takut itu kemudian taat. Itulah, nah itu disebut takwa. Itulah. Dampak dari takut itu adalah cinta. Orang yang cinta itu kan takut banget kalau sampai orang yang dicintai itu nanti marah. Orang yang dicintai itu eh, kecewa. Orang yang dicintai itu nanti sedih kan gitu. Nah, kalau kita mencintai Allah kan mestinya juga begitu. Kita khawatir nanti sampai Allah kecewa sama kita. Kita khawatir sama nanti sampai Allah la yang turu ilaiha, ilaihi, ilaika, ilaikum. Kan? Sampai Allah nanti nggak melihatnya, melihatmu, melihat kita semua. Kalau orang yang lagi ngambek misalnya manusia ya, lagi ngambek orang yang kita kan kadang melengos dari kita, ya kan? Melengos. Nah nanti di akhirat itu Allah akan melengos kepada orang-orang yang ketika di dunianya tidak taat. Nah kita yang mencintai Allah tentu tidak ingin Allah melengos dari kita. Itulah ketaatan, itulah cinta. Jadi takutnya itu bukan takut lari, bukan takut menghindar, tapi justru takut mendekat. Justru takut karena cinta. Nah itu dulu ya. Jadi saya ingin bicara itu dulu ketika orang-orang Bani Israel ada 2 orang dari kalangan Bani Israel itu yang diberi rahmat berupa ketakwaan itu. Tapi saya ingin mengupas tadi tentang apa itu an'amallahu. Supaya kita tidak keliru. Manusia sekarang itu mengartikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu hasanah itu diartikan nikmat dunia itu. Nikmat materi. Hanya diartikan sebagai nikmat yang bisa dirasakan oleh panca indera. Padahal nikmat yang dimaksud di situ itu kebaikan di dunia, fi dunia hasanah, itu kebaikan yang artinya luas. Apa itu? Ya iman. Keberanian untuk berjuang di jalan Allah. Gitu. Ya. Kita lanjutkan. 2 orang itu, Rajulani tadi itu, menyampaikan kepada umat, untuk khulu alaihimul bab. Sudahlah, ayo sambian kita semua masuk aja. Sesuai perintah Nabi Musa tadi, sesuai perintah Allah. Kenapa? Karena fa'idha taqaltumu fa'innakum ghalibun. Karena begitu Anda masuk, Anda akan menang gitu. Jadi hilangkan keraguan-raguan itu. Meskipun di sana ada Jabbarin, meskipun di sana ada kaum Jababiro, kaum yang tingginya saja 25 meter misalnya, tidak usah takut, masuk aja. Kaum Jababiro itu memang tinggi besar, memang kuat, tapi kalau Anda masuk karena perintah Allah, insya Allah Anda akan dimenangkan. Fa innakum ghalibun. Gitu. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian memang orang-orang yang beriman. Tapi begitu diseru begitu, yang namanya orang-orang yang masih zalim ya, qalu mereka berkata, ya Musa inna lanadkhulaha abatam madamu fiha. Sudahlah, pokoknya selama kaum Jababiro, kaum Jabbarin itu masih di situ, kami tidak akan masuk Musa ke dalamnya. Tidak mungkin, tidak mau. Memang mereka ini kan licik-licik ya. Padahal di ayat lain mereka bilang,
tolonglah ada ayat yang memerintahkan kami untuk berperang, gitu katanya. Kamu loh kata Nabi, kalaupun nanti ada ayat berperang, kamu nggak akan berperang. Terus dia bilang, kenapa kami nggak berperang? Oh, mereka sudah mengusir kami dari kami, mereka sudah membunuh anak-anak kami. Begitu ada perintah perang, lari. Yuwallunal adbar, lari ke belakang mereka. Nah, memang pengecut. Rata-rata ya penakut, pengecut. Nah, disampaikan di sini kelihatan betul. Ya Musa, innala nadkhulaha abadan madamu fiha. Selama mereka masih di sana, kami tidak bakal masuk. Sudahlah. Katanya malah disebutkan, fadhab anta wa rabbuka faqatila. Wes sekarang sampean aja Musa berangkat sama pangeran sampean itu. Memang pokoknya. Padahal ini orang-orang sudah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Sudah diselamatkan banyak sekali nikmat ini. Tapi begitu disuruh taat gitu, enggak. Susah sekali. Padahal antawara buka fakultilah. Sampean berangkat atau berdua sama pangeran sampean itu. Berperanglah sama di sana. Sementara kami innaha huna qaidun. Biarkan kami duduk di sini aja. Nunggu. Kalau zaman menang kami masuk. Kalau nggak menang ya kami nggak masuk. Tipe enak dewe. Ya. Maunya enak sendiri, mau jadi. Begitu udah jadi, baru dia masuk. Maunya gitu deh. Gitu. Maka Nabi Musa berkata, Qala Rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, begitu ndableknya mereka, sudahlah ya Allah, aku hanya menguasai diriku dan saudaraku. Siapa Nabi? Nabi Harun. Maka fafruk ya Allah, pisahkanlah kami bainan antara kami wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan kami dengan orang-orang fasik rusak-rusak itu sudah. Nabi Musa itu kurang sabar apa ya. Tapi karena Bani Israel itu memang sudah nemen oleh kakian bantan dia sampai Nabi Musa minta dipisahkan, minta dijauhkan dari orang-orang semacam itu. Kata Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan. Maka kata Allah, akibat mereka menentang seperti itu, kata Allah, negeri itu, negeri apa? Negeri Palestina itu diharamkan selama 40 tahun bagi kaum Bani Israel. Jadi selama 40 tahun, terus yatihuna fil ardi. Selama itu pula mereka akan mengembara ke sana kemari, tidak tentu arah, keloyongan, ya, mengembara kebingungan fil ardi. Maka fala taksa, janganlah kamu bersedih hati alal kaumil fasikin atas nasib orang-orang fasik seperti itu. Karena mereka sendiri yang itu. Jadi nggak mau masuk, nggak mau ya sudah ditinggal. Maka perintah Nabi Musa itu kan mereka harus Ibrahim ya, dan tanah itu juga bersih dari patung-patung kepercayaan yang sesat itu. Nabi Musa sudah melarang mereka untuk tidak lagi membuat keonaran dan sebagainya. Karena kalau sampai mereka melanggar siap menghadapinya, tapi karena si umatnya Nabi Musa ini merasa takut, merasa lemah, ya mereka ingin balik ke Mesir aja itu. Gitu. Karena menurut mereka penduduk Kanaan itu kejam dan kasar, sehingga dia ingin balik ke Mesir. Ya ke Mesir tempatnya Fir'aun sana. Nah, maka kalau di dalam ayat dalam kitab-kitab lain malah kaum Jabarin itu memakan orang malah ya disampaikan di sana. Nah, karena itu mereka tidak ingin masuk ya sudah akhirnya eh, itu tadi dilarang memasukinya selama 40 tahun.
nggak mau masuk. Nah itu, maka ayat itu jadi penjelas bahwa kenapa mereka tidak boleh masuk ke sana itu ya karena perilaku mereka sendiri. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau sampaikan. Ini masih pada ada di tanah mudik masing-masing atau sudah kembali ke pekerjaan-pekerjaannya? Masih mudik atau masih sudah kembali ke pekerjaannya ini? Izin masih di kampung, Gus. Sampai kapan? Masih mudik, Gus. Sampai? Masih di Tegal ini, Gus. Masih di Tegal? Enggak, silaturahmi di rumah mama, Gus. Sama keluarga? Sama Enggak, Gus. keluarga, Gus. Silaturahmi teng dalamnya Bu Supri. Kok Tegal? Oh, Tegalnya Bu Supri. Nggih, Gus. Jawa Kami Tengah. sudah selesai dari Wonogiri. Sampun, Gus. Satu rombongan siapa sinten mawon, Pak Arsal? Dalam namung kula ibuke kalih Rohman. Iki sekaligus habis niki nganter Rohman teng pondok Semarang. Oh iya. Mohon doanipun insyaallah hari ini OTW Bali. Oh nggih, harus segera OTW Bali lah. Nggih. Gus, siap. Itu Papa Jo itu kapan tuh OTW Bali itu? Insya Allah tanggal 17 nganter Silva ke Malang dulu. Nanti tanggal 18 balik ke Bali, Gus. 19. Ngecek mobil, dapat mobil, ngecek mobil dulu. Dapat 2 nih, Gus. Alhamdulillah. Sekalian jalan. Gitu kok Pak Warsa. Gitu. Mas Ayu. Lihat efektif perjalanan, guys. Hati-hati di jalan, di perjalanan. Siap. Ya cuma pesan kalau di jalan itu biar barokah itu ya kita hindari musik ya. Musik ya kadang sesekali, nah, tapi memang kadang musik itu melalaikan ya sehingga kita lebih banyak pakai mulut kita sendiri. Yang namanya wirid itu pakai mulut kita sendiri. Bukan dengan cara nyetel itu ya bagus juga, cuma yang dapat pahala mereka bukan kita. Nah, kita yang harusnya wiridan sendiri. Bismillah gitu ya. Kalau sempat ya, kalau kemarin pas Ramadan dengan tadarus. Jadi dalam mobil kita itu harusnya disediakan Quran juga. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Lumajang, Pak Budi? Masih di Lumajang, Gus. Alhamdulillah. Bisa mudik. Iya, akhirnya dia bisa mudik. Lanjut gimana, Pak Budi? Iya, alhamdulillah. Perjalanan lancar. Nah, ada yang nemeni, Gus. Kalau tidak ada yang nemeni, aduh. Sama-sama bisa nyopir apalagi ya kan? Anjing. Kesel nasi gantene. Siapa yang DM itu sahur lah. Pak Suryana di mana ini? Mudik kemana ini? Saya ada di Jember, Gus, di tempatnya Besan. Oh, Di Besan ini. Sudah berapa lama? Sudah 2 malam. Rencana nih, iya sudah 2 malam, Gus. Rencana balik ke Bali? Masih lama, Gus. Insya Allah saya mau ke Bandung dulu nengok ziarah ke kubur ibu tuh loh, ke tempat keluarga. Oh, ya. Di mana Bandungnya? Tasik? Nah, di Cijerah di Bandung kota, Gus. Oh, Bandung kota. Ya. Ya. Mas Andi di mana ini? Di Jember atau di Bali nih? Bali, Gus.
Kok ngomong Balinya serak gitu. Nggak dapat mudik tuh. Dan Bu Mesti nggak mudik nih sama Pak Rama. Enggak Gus, karena anaknya mau balik ke pondok hari ini. Jadinya enggak mau diajak mudik. Mungkin tahun depan. Oh, enggak. Ada orang yang mudik karena besanya terlalu jauh, itu nggak pernah mudik selama 28 tahun menikah. Ada yang karena dia nikahnya ya dapat satu RT ya, mudiknya ya terlalu dekat juga. Kemarin saya guyoni, kamu nggak mudik? Lau satu RT. Ya wis, coba aja mobil taruh depan rumahmu, atasnya kasih kardus gitu seolah-olah kamu mudik. Ada yang cuma dapat tetangganya terpaut satu rumah. Nah, kalau kamu mudik cukup salto aja nyampe, tuh. Nggak perlu biaya. Kadang memang sensasi mudik itu ya beda orang beda ini ya. Kemarin saya ada yang dari Bali itu, kamu mudik lah kok deket-deket gini apa nggak macet nanti ya? Justru yang dicari itu macetnya itu, Mas. Rasa enaknya macet nih gini, ada orang yang nyari perkara aja ya katanya pengen macet itu karena sensasi mudiknya itu katanya. Di Turi ini lagi banjir, nggak tahu ini kenapa kok selama saya kecil sampai gini juga nggak pernah banjir seperti ini. Ternyata setelah dicari-cari, dam yang di sana itu kesumpet sama pohon-pohon yang dipotong kemarinnya itu. Jadi tadi malam ya kalau pondok sih nggak sampai ini, tapi sebagian tergenang. Di Mas Markaban udah surut banjirnya? Jambi? Gimana? Sampun surut. Oh, syukurlah. Di Kalimantan gimana kondisi cuaca? Panas pol, Gus. Oh, Gus. panas. Kalau panas, Panas, Gus. Kalimantan Barat aman, Gus. wah masa di tempat panas juga nggak panas. Oh, di Lamongan ya panas kalau siang itu, benar itu. Panas malam pun sumuk setengah mati. Jadi memang lah ya sambian kayak gini kok sambian kerasan tuh. Berarti Turi Ya, sama. hujan nih, Gus. Banjir nih. Ya, hujan. Banjir ini. Depan rumahmu itu air menggenang banget. Menggenang banget. Saya itu ada analogi gini tuh loh, sebagai akhir. Sebelum kita akhiri, analoginya gini. Seperti yang tadi malam saya sampaikan dalam live Facebook itu ya. Sama nanti bisa cek lebih detail di akun Facebook saya. Zaman Nabi Nuh, itu ada seorang yang nangis, seorang ibu yang nangis, Pak Udi. Nangis karena anaknya meninggal. Zaman Nabi Nuh. Nangis, anaknya meninggal. Terus ditanya, kamu ngapain nangis? Gitu kata Nabi Nuh. Terus, ini loh ya Nabi, anak saya meninggal, baru umur 60 tahun kok sudah meninggal, masih kecil gitu kan. Nah, Pak Budi nangis, guyu-guyu. Jadi katanya 60 tahun, lah terus dia masih kecil, belum pernah menikmati dunia, kok sudah meninggal katanya. 60 tahun. Nah, perlu kita ingat di zamannya Nabi Nuh itu rata-rata umur manusia itu 500, 600 tahun gitu ya. Sehingga 60 itu masih anak-anak. 60 tahun itu masih anak-anak. Apalagi Nabi Nuh sendiri hidup dan berjuang untuk agama itu 950 tahun. 950 tahun. Jadi 1000 tahun kurang 50 disebutnya dalam Al-Quran itu. Nah, lalu kata Nabi Nuh ini, sang ibu, sampean tidak usah terlalu bersedih.
dia sudah hidup 60 tahun. Tak beritahu sampean ya, nanti ada satu zaman, di akhir zaman, itu umur manusia, itu rata-rata paling tua untuk mengabdi dalam arti syariat itu, maka itu darahnya orang, nyari nafkah tok. Lah kalau saya dan sampean punya umur 60 tahun, lalu hanya untuk nyari nafkah tok, mengabdi ya sekedarnya kepada Allah. Nah ini bedanya dengan nyamuk apa? Kenapa ibu tadi itu? Karena gini loh perbandingannya. Rasionya gini Pak kalian. Kalau seandainya kita punya umur 60 tahun, lalu setiap hari kita pakai untuk mengabdi kepada Allah, berbaik kepada sama, berarti satu hari itu kita punya bekal untuk satu hari di akhiratnya. Kalau tiap hari kita pakai, berarti kan bekal yang kita cukup itu hanya untuk 60 tahun di akhirat. Padahal di sana selamanya. Lah gitu loh. Lah berarti kita kan harus memompa betul, padahal di sana selamanya. Ya, sisanya nanti dapat bekal dari mana? Itu pun kalau tiap hari dalam 60 tahun itu kita isi dengan kebaikan. Apalagi kalau tidak kita isi dengan kebaikan. Urusan Allah bahwa nanti satu kebaikan akan digandakan menjadi sab'a, ya kan, sumbulatin, wa min kulli sumbula itu mi'ata habbah, satu tangkai menjadi 7 tangkai, satu tiap tangkai akan jadi 10 buah, jadi itu nanti urusannya Allah. Tapi kita di sini ini harus mikir, kita cuma punya waktu 60 tahun. Kalau tiap hari kita pakai untuk kebaikan itu kita cuma punya bekal 60 tahun di akhirat. Apalagi kita berpikir bahwa tidak mungkin kita tiap hari berbuat baik. Hampir nggak mungkin. Mesti aja ada dosa. Sehingga apa? Saya berpikir bahwa dari kisah itu, kita harusnya berpikir bahwa kalaupun kita tidak sekecil nyamuk umur hidup kita juga nggak mungkin sepanjang umur Nabi Nuh dan umatnya. Maka meski lebih pendek dari umur nyamuk atau lebih panjang dari umur umat Nabi Nuh, kita tetap akan kurang dalam bekal kita jika tidak kita memanfaatkan betul setiap hari kita untuk kebaikan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberi kita kekuatan dan kelulusan dalam menjalani ujian hidup di dunia ini, kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wa mu'minat muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa damhistina min utsina syaitan wa kafara bana natina wa Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma irfa' darajatana. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana ja'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Allahumma ta'ala lana baba as-sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'da rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana